Selamat pagi adik-adik. Kita mau mulai kebaktian hari ini ya Lause. Iya. Saya Lause Johan. Lause Suwarni. Kita berdua mau ajak adik-adik semua memuji Tuhan. Ya, di dalam suasana seperti ini tetap kita tidak boleh berkurang. Tetap memuji Tuhan. Iya, Ya. Oke. Nah, kita mau memulai ibadah kita hari ini dengan menyanyikan lagu Saat kami berkumpul. Ya. Mari kita berdoa, kita mau minta pimpinan Tuhan untuk memulai memberikan kesempatan kepada kita beribadah pada hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih Bapa atas satu minggu yang Tuhan jaga kepada kami. Terima kasih atas makanan, terima kasih atas kesehatan, terima kasih atas perlindungan Tuhan kepada kami semua. Tuhan, biarlah pada saat ini kami mau mengucap syukur, kami mau beribadah, kami mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, sucikan, kuduskan. Kami serahkan waktu di muka kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita mau mulai ibadah kita dengan suatu nyanyian yang semangat ya, Lause ya. Allah itu baik ya Lause. Iya, kenapa? Karena selama satu minggu ini Tuhan berikan kita kesehatan ya Lause ya. Bukan hanya satu minggu Lause. Oh iya. Terus Lause, Allah itu baik sepanjang hidup kita Lause. Iya benar ya. Jadi kita harus memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Iya. Yuk. Semangat. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus pun luar biasa. Dari awal ya semua. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang
biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi. Yesusku luar biasa. Udah semangat nih Lause. Kita nyanyi lagu keduanya apa ya Lause? Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Karena Yesus sudah luar biasa, dia selalu mengasihi kita ya Lause ya. Iya. Jadi kita sudah dapat kasih Tuhan, kita baru bisa mengasihi orang lain ya Lause. Iya. Kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Dari awal kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Se, kita nyanyi lagu berikutnya yang semangat apa ya Se? Lagu Dia Sanggup. Oh iya boleh juga. Karena ya? Hanya dia yang sanggup ya menghadapi semua keadaan seperti ini ya. Iya, hanya Yesus yang sanggup. Oke, kita nyanyikan lagu Dia Sanggup. Oke, adik-adik, dengan sikap berdiri kita mau mengakui pengakuan iman rasuli. Yuk kita berdiri dengan sikap yang hormat ya. Oke, sama-sama ya. Oke, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, silakan duduk. Kita mau siapkan persembahan hari ini ya, Lause ya. Iya. Nah, kita mau persembahannya hari ini langsung kasih transfer pakai barcode atau boleh disimpan ya. Pada saat nanti kita ketemu, kita bisa berikan ke gereja. Nah, biasanya gimana kalau pakai barcode ya Lause ya? Nah, adik-adik bisa scan barcode-nya yang ada di layar. Iya. Nah, misalnya adik-adik mau mempersembahkan 100.000, adik-adik tambahkan angka 1 di belakang. Oh, jadi? Contohnya 100.000 100.001. Iya, itu supaya menandakan bahwa ini dari sekolah minggu ya Lause. Iya. Oke, kalau gitu sambil kita persiapkan persembahan kita mau memuji Tuhan dengan lagu Persembahan Kami. Suwarni pimpin doa persembahan. Iya, adik-adik kita akan doa persembahannya. Mari kita berdoa dengan sikap hormat kepada Tuhan. Lipat tangan dan tutup mata adik-adik. Lause yang pimpin dalam doa. Bapa yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu yang kudus. Kami bersuka cita sebab Tuhan senantiasa baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami boleh menyanyi, memuji nama Tuhan yang besar, nama Tuhan yang hebat. Dan saat ini kami membawa persembahan kami ke rumah Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan kami ini dan kami bersyukur Bapa, Engkau yang memberkati Papa dan Mama kami sehingga kami dapat membawa persembahan ini ke rumah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya Lause ya. Iya. Nah, kita mau cari dulu kerajaan Tuhan itu dengan puji-pujian. Betul. Ya. Nah, kita nyanyi lagu apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambah padamu.
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bersyukur kami masih diberikan Tuhan kesempatan untuk kami boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan, dan waktunya buat kami saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami tahu ada banyak hal yang dapat membuat kami tidak fokus mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami, Roh Kudus menolong kami, sehingga kami boleh memakai waktu ini, boleh mendengar apa yang menjadi suara Tuhan buat kami hari ini. Berkati Lause yang akan membawakan firman-Mu, Tuhan pakai Lause untuk dapat menyampaikan firman-Mu, sehingga dapat ditolong oleh Tuhan untuk membuat anak-anak mengerti. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Nah, Lause berharap kita ketika mendengar firman Tuhan, Alkitab sudah tersedia ya di samping kita ya. Biar sama-sama kita mau membuka Alkitab, kita belajar firman Tuhan bersama. Oke. Are you ready to hear the word of God? Ya, Lause berharap sudah siap ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan kisah dulu ya. Kita mendengarkan kisah. Kisahnya siapa? Nah, Lause ada mau bertanya sama Lause Irwan nih. Lause Irwan kan sudah lama nih hidup bersama-sama dengan istrinya. Nah, Lause mau bertanya 2 pertanyaan buat Lause Irwan. Pertanyaan yang pertama, Lause, ada deg-degan Lause nih. Pertanyaan yang pertama adalah, Lause, sebelum Lause menikah, sebelum Lause punya anak, maksudnya, Lause punya anak, Lause kira-kira sudah punya rencana nggak? Lause mau punya berapa anaknya? Ada sih, rencana 2 aja. Oh, 2 aja. Terus, Lause? Ternyata dapat 3, Lause. Oh, ternyata dapat 3 ya. Rencananya 2, dikasih Tuhan 3. Wah, mungkin ada bonus. Ada bonus ya. Oke, anak-anak di sini mungkin juga ada 3 bersaudara. Oke, lanjut nih, Sir. Waktu Lause berencana punya anak 2, Lause udah rencanakan nggak? Anak pertama lahir di sini, anak kedua nanti lahir di sini. Terus namanya saya kasih nama ini, gitu, Se. Udah ada rencana gitu nggak, Se? Belum, nggak sejauh itu, Lause. Oh, nggak sejauh itu ya, Se. Oh, terlalu jauh. Jadi nggak ada rencana nih, Se, waktu itu. Step by step, Lause. Oke. Jadi step pertama apa, Se? Ya, kalau punya anak, kita doakan supaya sehat. Mau laki perempuan, oke lah, gitu. Oh, gitu. Nama udah disiapin belum, Se? Ya, waktu istri udah hamil, baru kita pikirkan. Yang kalau laki-laki namanya siapa, kalau perempuan namanya siapa, itu aja, Se. Oh gitu. Wah, thank you Se Irwan. Sama-sama. Nah, hari ini kita belajar nih, lihat dari Rose Irwan. Wah, ternyata orang tua ya, kalau sudah tahu dia udah mengandung nih, khususnya mama udah mengandung. Wih, mama papanya langsung cari nama. Ya, cari nama. Tapi kan zaman dulu ya, nggak kayak zaman sekarang. Dari berapa bulan udah ketahuan, wah si Triksi nanti ini perempuan. Nah kan gitu kan. Kalau zaman dulu kan nggak gitu. Zaman dulu masih pikirin ini laki-laki apa perempuan ya. Nah jadi harus sediain 2 nama gitu. Kalau yang sudah yakin, udah ketahuan gitu, wah dia perempuan, pasti udah disiapin nama perempuan. Nah itu ya. Jadi kita lihat ternyata manusia ini kadang merencanakan sesuatu gitu ya, bisa meleset. Tadi Lause Irwan rencana cuma punya 2, dikasih 3 gitu ya.
rencananya misalnya lahirnya di mana, misalnya di Surabaya, tahunnya lahirnya di Jakarta, misalnya gitu ya. Nah, hari ini Lause mau kasih lihat kalian ada satu pribadi gitu ya, yang dari kelahirannya, hidup nanti sudah besar seperti apa, sampai dia meninggal, itu sudah dikasih tahu jauh-jauh ratusan tahun sebelumnya. Amazing ya. Siapa sih nih yang tahu di dalam Alkitab kelahirannya itu sudah dikasih tahu jauh-jauh? Ada? Ada? Oh, Kevin bilang itu bicara nubuat. Iya, betul Kevin. Betul itu bicara nubuat. Siapa yang tahu waktu di Alkitab dicatat anak ini dia sudah dikasih tahu akan lahir gitu ya, nanti beratus-ratus tahun kemudian. Ada yang tahu? Oh, kelahiran Yesus, kata Kevin. Good. Nah, hari ini kita mau lihat keistimewaan tentang Yesus. Mulai dia lahir, setelah dia lahir, dia hidup, sampai dia mati. Ternyata itu sudah dinubuatkan jauh-jauh sebelumnya. Ya, nah kita lihat nih. Nah, ternyata Yesus itu menggenapi 300 nubuat. Wow, 300. Bukan cuma satu loh, bukan cuma dua, tapi 300 nubuat dalam perjanjian lama tentang Mesias yang dijanjikan. Banyak banget. Nah, hari ini kita mau lihat beberapa nubuat yang nanti akan digenapi di dalam perjanjian baru. Khususnya kita berapa minggu ini belajar 4 kitab Injil ya. Nanti kita akan lihat di situ digenapi nubuat-nubuat yang ada di dalam perjanjian lama. Nah, kita mulai dari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, di sini Lause kita akan membaca 10 tokoh ya di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Nanti Lause akan meminta bantuan dari anak-anak maupun ada juga Lause di sini untuk membacakan yang ini nih percakapan ya. Sebentar, Lause pakai ini ya. Lause pakai senternya ini ya supaya bisa lihat ya. Nah, nanti kita akan membaca yang ada yang diucapkan oleh Yesaya, yang diucapkan oleh Matius, Lukas, dan seterusnya. Oke, yang pertama kita lihat dulu ya tentang kelahiran Tuhan Yesus. Bagi yang ada Alkitab di samping, bisa langsung cepat-cepat buka ya, buka bagian Alkitabnya. Lause akan baca tokoh Yesaya. Allah memberitahukan kepadaku berita luar biasa. Belum pernah terdengar hal demikian. Nah, berita apakah itu? Oke, berita apa? Dalam Yesaya 7 ayat 13 sampai 14. Beritanya adalah ia akan titik-titik dari seorang titik-titik. Ada yang tahu? Ada yang sudah buka? Belum? Ia akan dilahirkan dari apa? Dari anak darah ya namanya ya, anak darah. Ini kalau kamu baca di Yesaya 7 ayat 13 sampai 14. Nah, Mesias ini katanya akan dilahirkan dari seorang anak darah. Nah, ini tergenapi di Matius. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 23. Lause boleh minta Kathleen Abigail untuk baca apa yang dikatakan Matius ini yang ada di Luar biasa, Allah mengenapi nubuat ini. Tampaknya tidak masuk akal, tetapi benar-benar terjadi. Thank you, Kathleen. Wow, luar biasa. Tergenapi. Yesus dilahirkan oleh siapa tadi? Oleh siapa nih yang di Yesaya? Oleh anak darah yang bernama anak darah itu bernama siapa? Nabi Isa. Oh,
Nah, ayo coba ingat siapa ibu Tuhan Yesus? Iya, good. Yang bernama Maria. Nah, Yesaya ini ya hidup jauh loh dari Matius ini, jauh sebelumnya. Tapi Yesaya sudah mengatakan bahwa Yesus itu, Mesias itu akan dilahirkan dari seorang anak darah. Lalu di zaman Matius, dia tahu bahwa Yesus betul lahir dari seorang anak darah yang bernama Maria. Lanjut, Yesaya mengatakan, aku mempunyai kabar gembira. Allah menyatakan kepadaku tentang Mesias yang ia utus. Apa kabar gembiranya? Di Yesaya 9 ayat 5. Ya, ada yang sudah sempat melihat Alkitab Yesaya 9 ayat 5? Sebab seorang anak, betul. Sebab seorang anak akan lahir. Wah, ada seorang anak akan lahir. Oke, sekarang Lause minta Lause Edward. Lause Edward adakah? Lause Edward? Ya. Ya, boleh baca apa yang dikatakan Lukas? Para gembala memiliki kisah yang menggemparkan untuk diberitakan. Wah, apa itu? Para gembala memiliki kisah nih yang menggemparkan, yang membuat orang kaget. Apa isinya? Lukas 2 ayat 8 sampai 12. Di situ dikatakan Yesus lahir sebagai Yesus lahir sebagai Ada yang jawab tuh. Kevin jawab juru selamat. Thank you Kevin. Yesus lahir sebagai juru selamat. Good. Dan dia lahir sebenarnya masih kecil ya. Dia lahir menjadi seorang bayi. Ya. Jadi tergenapi ya apa yang dikatakan Yesaya bahwa nanti ada seorang anak yang lahir dan Yesus dilahirkan sebagai seorang bayi. Yesus nggak datang langsung besar di bumi, enggak, tapi dia lahir menjadi seorang bayi. Lanjut, ini kelahiran ya. Kita baru lihat 2. Itu aja kita udah lihat sudah tergenapi di kitab Injil. Lanjut. Mika. Nah, sekarang minta Sean baca Mika. Sean? Lupa unmute tadi. Oke. Allah menyatakan kepadaku sesuatu yang sangat khusus tentang Mesias yang dijanjikan. Oke, thank you. Mika bilang ada sesuatu yang khusus nih tentang Mesias. Apa yang khusus? Mika 5 ayat 1 itu bicara tentang tempat Tuhan Yesus dilahirkan. Ia akan lahir di Bethlehem Efrata. Dia akan lahir di Bethlehem Efrata. Udah dikasih tahu tempat lahirnya. Nggak kemana-mana. Bener ya? Adanya Yesus lahir waktu di kitab Matius. Coba kita dengar. Matius tadi, Kathleen. Silahkan lagi Kathleen baca. Yesus dilahirkan tepat di kota yang Allah nyatakan sebelumnya. Betul. Di mana tadi? Yesus lahir di Bethlehem. Good. Nah, luar biasa. Tuhan udah kasih tahu dia akan lahir di Bethlehem. Sekarang next tentang kelahiran Yesus dari Yeremia. Yeremia minta Geoffrey baca. Geoffrey? Adakah Geoffrey tadi? Oke, Lause baca deh kalau begitu. Geoffrey ada? Enggak ada. Oke, silahkan. Allah? Oke. Tadi selesai aja. Allah menyatakan siapa Bapa leluhur Sang Mesias. Thank you, Sean. Nah, Yeremia bilang, Allah sudah kasih tahu siapa bapak leluhurnya. Bapak leluhur itu bicara tentang nenek moyangnya. Siapa? Nah, dia katakan dalam Yeremia 23 ayat 5 sampai 6, ia berasal dari keturunan Daud.
good. Keturunan Daud. Dan Lukas, tadi Lukas Lose Edward. Silakan baca Lose Edward. Seorang malaikat mengatakan bahwa anak Maria akan memerintah di atas tahta bapa leluhurnya. Nah, di Lukas 1 ayat 29 sampai 33 di situ Allah memberi Yesus tahta. Bapa leluhurnya siapa? Tadi adalah Daud. Jadi udah dikasih tahu nanti Mesias itu akan lahir dari keturunan Daud, bukan dari keturunan yang lain. Wah, sampai detail banget ya. Tuhan kasih tahu tentang kelahiran Mesias. Itu kelahirannya. Sekarang kita lihat kehidupan dan pelayanan Yesus. Ya, oke. Yesaya menulis. Aku menulis lebih banyak nubuat tentang Sang Mesias dibandingkan dengan yang lain. Di Yesaya 61 ayat 1. Tuhan ... dia untuk menyampaikan kabar baik. Tuhan apa? Tuhan mengurapi dia, mengurapi Mesias untuk menyampaikan kabar baik. Jadi selama hidup Tuhan Yesus itu akan menyampaikan kabar baik, yaitu Injil Kerajaan Allah. Di dalam Lukas, silahkan Lose Edward. Lukas katakan apa? Yesus mengatakan sesuatu yang mengejutkan setelah membaca Yesaya 61 ayat 1. Thank you. Jadi setelah Yesus membaca Yesaya 61 ayat 1 ini, Yesus katakan, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi Yesus menggenapi apa yang Yesaya tuliskan di Yesaya 61 ayat 1. Nah, Yesaya katakan berikutnya. Ya, Yesaya 53 berisi tentang Sang Mesias. Jadi di situ ditulis dengan jelas nanti apa yang akan Mesias itu alami. Yesaya 53 ayat 4 khususnya dikatakan, ia menanggung, ada yang sudah buka? Ia menanggung apa? Belum ada yang buka ya? Ia menanggung penyakit kita. Ya. Lause, itu aku baru mau jawab itu. Oh iya, thank you Sean. Kurang cepat ya Sean ya. Oke, ia menanggung penyakit kita. Di Matius itu tergenapi. Silahkan dibaca, Kathleen, Matius. Kathleen? Kathleen masih di sini kan? Oke. Yesus menyampaikan. Yesus menyembuhkan yang sakit dan mengampuni dosa. Nah, ternyata Yesus itu menggenapi apa yang dikatakan Yesaya 53 ayat 4. Di Matius 8 ayat 14 sampai 17, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan mengutip dari kitab Yesaya. Jadi setelah ibu mertuanya sembuh, setelah disembuhkan gitu ya, Yesus kemudian mengutip Yesaya ini dan menggenapi apa yang Yesaya tulis. Wow, hebat ya. Jadi hidupnya Yesus di dunia ini pun sebenarnya sudah jauh-jauh dikasih tahu di dalam perjanjian lama. Dan Yesus nggak sembarangan. Yesus hidup menggenapi itu, ya. Nah, itu tentang kehidupannya. Bahkan nih, tadi udah kelahiran, kehidupannya selama dia ada di dunia, dan yang terakhir, kematian dan kebangkitan Yesus pun itu sudah dikasih tahu jauh-jauh, udah dinubuatkan jauh-jauh, lalu digenapi. Nah, di Zakaria nih, Triksi, silahkan baca Triksi. Aku mencatat bagaimana Sang Mesias akan datang ke Yerusalem. Wow, sudah dicatat. Waktu Mesias itu datang ke Yerusalem, apa yang akan terjadi? Zakaria Dia akan mengendarai seekor keledai. Iya, good. Di sana ditulis dia akan mengendarai seekor keledai. Nah, kamu pasti ingat nih, di Yohanes
Di kitab-kitab Injil juga dikatakan. Nah, silakan Yohanes yang baca Paris. Matius, Markus, Lukas, dan aku menuliskan bagaimana Yesus memasuki Yerusalem. Nah, Yesus waktu memasuki Yerusalem, ia menunggang seekor keledai. Ya, jadi tergenapi. Lalu Musa. Oke, sekarang kita lihat lagi. Ada Musa. Musa, Jennifer. Adakah Jennifer? Hai Jennifer. Oke, kalau tidak ada, Lause yang gantikan. Musa katakan, Allah memerintahkan untuk membuat tiang ular tembaga untuk menghentikan tulah. Wow, pada waktu itu ada tulah, anak-anak, terus orang-orang Israel pada waktu itu kena tulah dan hampir mati. Nah, waktu itu ada ular tembaga yang dibuat. Ya, seperti ini ya, digambar. Nah, barang siapa nanti melihat atau memandang kepada ular tembaga itu, mereka akan disembuhkan. Yang nggak melihat, nggak memandang ke ular tembaga ini, mereka akan mati. Nah, ini sebenarnya menjadi gambaran nih, nanti Mesias itu akan seperti itu, gitu ya, di dalam perjanjian baru. Nah, Yohanes, lagi, Paris, silahkan baca. Yesus membandingkan dirinya dengan ular tembaga. Oke, Yesus membandingkan dirinya dengan ular tembaga. Nah, jadi sama seperti ular tembaga ini yang harus dinaikkan ke atas tiang supaya orang-orang bisa lihat gitu ya, supaya mereka bisa sembuh. Begitu pula Yesus harus naik ke atas kayu salib sehingga setiap orang yang percaya kepadanya mereka boleh dapat hidup yang kekal. Nah, itu digenapi di dalam perjanjian baru. Nah, ini dia ya, ini terakhir. Wah, Daud. Ini dari tokoh Daud. Jaden, boleh minta bacakan, Jaden? Allah menyatakan kalimat-kalimat yang akan diucapkan oleh Sang Mesias. Nah, apa itu ya? Kalimat-kalimat apa yang akan diucapkan oleh Mesias? Nah, di Mazmur 22 ayat 2 ada satu kalimat di situ yang dituliskan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalian pasti langsung ingat perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Minta Kenisha membaca yang Markus. Kenisha? Yesus mengatakan kalimat-kalimat ini di atas kayu salib. Wah, kalimat ini ya, waktu Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, Tuhan Yesus katakan apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, Yesus menggenapi itu. Terakhir, Daud katakan apa? Silakan Jaden. Jaden. Allah memimpin aku menuliskan hal ini tentang Sang Mesias. Ya, apa itu? Daud dipimpin untuk menuliskan apa? Di Mazmur 16 ayat 9 sampai 10. Ia tidak akan diserahkan ke dunia orang mati. Nah, itu yang Daud tuliskan tentang Mesias. Dia nggak akan diserahkan ke dunia orang mati. Nah, di Lukas mencatat apa? Silakan Lose Edward. Lose Edward. Setelah kebangkitannya, Yesus mengatakan hal ini kepada kedua orang ini. Nah, apa yang dikatakan? Di Lukas 24 ayat 44 sampai 46, Kristus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Tuhan menggenapkan nih, bahwa dia nggak akan diserahkan ke dunia orang mati. Walaupun dia harus mati, masuk ke tengah-tengah dunia orang mati, tapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Wow, amazing. Ya, Tuhan Yesus, mulai dari kelahiran,
hidupnya sampai matinya itu sudah dikatakan jauh-jauh hari sebelumnya. Dan Tuhan itu dan apa yang dinubuatkan itu tergenapi. Nah, kita lihat ya anak-anak, sekali Tuhan janji, Tuhan nggak akan bohong ya. Tuhan pasti tepati. Janji apa yang Tuhan belum tepati sekarang? Yuk, janji apa? Kira-kira ada nggak satu janji yang Tuhan belum tepati dan akan sebenarnya ditepati? Janji apa itu? Apa Triksi? Ya, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Iya, Triksi tadi mau bicara apa? Kevin tadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Triksi apa tadi? Aku akan datang kembali lagi. Iya, good. Yesus akan datang kembali. Nanti dia akan kembali. Ya, Tuhan udah janji itu. Ingat, Tuhan waktu di dunia ini dia udah genapi 300 nubuat. Bicara tentang apa yang akan dijanjikan. Dan itu sudah Tuhan tepati. Sekarang kita telah dan akan menanti gitu ya kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dan ada janji Tuhan yang lain lagi kepada kita. Ia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Sekarang Lause tanya. Thank you untuk tertib ya. Nah, siapa di sini yang mengalami kesulitan? Siapa di sini yang kadang-kadang suka, aduh Tuhan, belajarnya kok susah. Belum lagi orang tuanya misalnya, orang tuanya juga lagi bergumul dengan COVID ini, bergumul dengan sakit penyakit, bergumul dengan banyak hal. Ingat, Tuhan berjanji, dia nggak akan meninggalkan kita, ya. Dia akan bersama-sama dengan kita, ya. Nah, jadi hari ini Lause akan minta kalian untuk membacakan satu ayat hafalan. Nah, silakan buka Alkitabnya ya. Lause kan sudah kasih tahu nih minggu kemarin. Kalau Lause nggak akan menuliskan ayat hafalannya, ya. Jadi, silakan membuka Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Lalu kita baca ya. Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Kalau sudah ketemu, yuk kita baca bersama-sama. Ya. Kita baca ya, boleh di-unmute. Yohanes 1 ayat yang ketiga. Sudah? 1, 2, 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oke, silakan boleh dihafal. 1 menit. Selesai. Oh, sudah selesai. Oke, mari kita coba ya. Boleh ngintip sedikit-sedikit tapi ya, nggak boleh semuanya, gitu ya. Oke, ya. Jadi kalau udah hafal, harusnya buka mic lagi, buka videonya, gitu ya, biar kelihatan siapa yang baca nih, gitu ya. Nah, ditantang kita. Yuk, kita hafal ya. Oke, 1, 2, dari alamatnya dulu ya. 1, 2, 3. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah jadikan. Oke, good. Yuk kita berdoa ya. Kita berdoa untuk tutup firman Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Hari ini kami boleh melihat bahwa Engkau menggenapi apa yang dijanjikan, apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Kehidupan-Mu di dunia ini menggenapi semuanya itu. Dan kami yakin Tuhan bahwa
Engkau juga akan menggenapi janji-Mu kepada kami. Engkau akan menyertai kami. Walaupun saat ini kami sedang dalam kesulitan di dalam pandemi, tapi Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau menyertai kami, Engkau akan menuntun kami. Bahkan kami sedang menanti janji-Mu bahwa Engkau akan datang kedua kali. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau akan menggenapi janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, hari ini kita khusus ada perayaan gitu ya. Nah, dalam Ada perayaan Indonesia. Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam rangka peringatan ini, maka kita ada games. Games kita akan dipimpin oleh Lause Edward. Disilakan Lause. That's my uncle, guys. Dialah uncle-mu. Oke. Ya benar. Tolong Ya benar, dilihat ya. Oke. Iya, Sean. Thank you, Sean. Oh ya, thank you Lause Christine. Halo adik-adik semua. Yang belum kenal Lause, waktu itu belum sempat Lause kenalan ya. Nama Lause Edward ya. Lause ngajar di kelas 5, kebaktian KU2 GKY PIK ya. Nanti kalau udah kita tatap muka, kita nanti bisa ketemu bareng-bareng ya. Kelas 5 Bahasa Indonesia GKY PIK. Oke? Oke. Sekalian ada Lause Irianto. Mereka nggak kenal juga nih, baru kelihatan nih, Iya, ada Lause Ir juga. Ini buat adik-adik kalian, adik-adik yang kelas 6 nih, kelas 6 yang di GKY PIK. Boleh kenalan Lause Ir? Ya, halo adik-adik. Ini Lause Irianto di PIK ya. Iya, oke. Itu perkenalan singkat. Oke, ada lanjut Lause Livia juga tuh. Ada Lause Livia juga. Hai Lause Livia. Manakah wajahmu, Lause? Mana nih, Lause? Halo, aku Lause Livia. Kelihatan ya? Oke. Kita kelihatan ya semua ya. Oke, kita mulai ya. Ini gamesnya ya bolehlah dibilang lumayan seru. Kita kita langsung aja ya, langsung mulai aja ya, nggak usah lama-lama deh. Lause Christine silakan di share screen. Nah ini kita akan mulai gamesnya. Jadi ini games adalah tebak gambar. Tebak gambar gimana caranya? Nanti Lause akan keluarkan gambar-gambar gitu ya. Nah tugas kalian hanya menebak ini sebenarnya kata apa dari kumpulan gambar itu. Jelas gak? Ngerti gak? Jadi kita contoh ya. Lause Christine next. Nah, misalnya nih. Ini ada kotak merah. Terus ibu kota Bali. Sama bendera gitu ya. Nah, dari 3 gambar ini membentuk satu kata. Apa itu? Merdeka. Ya, merdeka. Betul, Kevin. Oke, bisa ya? Kita coba ya. Yang pertanyaan nomor 2. Ayo. Merah putih. Iya, good. Next. Lause. Ini masih gampang nih. Ayo, apa ini? Upacara. Yes. Betul. Wah, Hebat. Oke. Nah, sekarang kita lebih challenging lagi. Next, Lause Christine. Tapi jangan diklik dulu. Diklik dulu next, tapi jangan diklik dulu untuk. Nah, kira-kira apa ini? Lause udah nggak kasih clue lagi. Pancasila. Bagus. Gampang ya ternyata ya. Oke, next Lause. Ayo next. Coba diklik.
Ya, benar. Apakah Pancasila katanya ini? Coba di next, Lause. Ya, Sudah tadi, Pancasila. Oke ya. Iya. Berikutnya. Ayo. Ayo. Wah, langsungnya kalah nih sama anak-anak nih ya. Indonesia. Pulau apa? Pulau Ayo. Taekwondo. Salah. Salah, Sean. Itu gambar taekwondo, ada sepak bola juga. Iya. Apa kira-kira? Nggak tahu. Bundaran HI. Salah. Ayo. Ini clue-nya ya. I give you clue ya. Yes. Ini adalah salah satu lomba yang diperlombakan biasanya kalau pas lagi upacara kemerdekaan gitu ya. Nah, ini sering dilombain nih. Gitu. Lomba 17 Agustus. Iya, lomba 17 Agustus apa gitu nama lombanya? Balap karung. Ya, betul. Siapa tuh? Balap karung. Coba bener gak? Balap karung. Karung. Iya, betul. Wah, susah banget ya. Oke, next. Next lagi. Nah. Ayo, apa ini? Kira-kira. Pantai, pizza, pesawat, pizza, sama buah nangka. Apa itu? Saya nggak tahu buah apa. Ayo, itu buah apa, Sean? Gue nggak tahu. Buah nama buah itu nggak tahu. Nangka, itu nangka. Nangka, ya betul, Anita. Itu buah nangka. Nah, ini digabungin, ini membentuk satu kata. Dua kata. Ini membentuk dua kata. Ini juga pertandingan ya. Iya, pertandingan. Lomba ya. Lomba yang sering diadain di kalau kita 17-an gitu. Makan kerupuk. Panjat Pinang. Panjat Pinang, betul tuh. Nah, betul. Panjat Pinang. Coba langsung Christine munculkan. Panjat Pinang. Iya. Oke. Bagus. Next. Jagung merah. Nah, ini satu kata juga. Sepeda, jagung merah. Apa? Ayo. Apa itu? Saya sampai sekarang nggak bisa. Sejarah. Ada yang jawab tuh sejarah tuh. Sejarah. Titik never die. Sejarah never die. Jalan never die. Sejarah. Yunis. Betul. Betul. Oke, good. Next. Nah. Ini apa, ayo? Kata apa, ayo? Russia, merah sama matematika bla-bla-bla. Ini simbol kalian sudah pernah pelajarin belum ya? Belajar. Simbol apa itu? Pak saya sakit, Lause. Yang belum pernah belajar. Masa belum belajar ini? Lause. Di chat Lause. Sebentar, di chat. Penjajahan ya, penjajahan bukan. Nah, Kirea, kita coba lihat ya, benar apa bukan itu rupiah? Coba langsung Christine. Oh, rupiah. Rupiah, betul. Itu ini adalah apa simbol gambar di tengah? Itu pi lingkaran. Oh. Kalau pi yang lingkaran itu kan, kalau pi itu kan bukan yang mereka udah belajar ya, ada ya kelas 5 itu, kelas 6. 22/7 itu atau 3,14. Iya betul maksudnya. Oke. Waduh, oke deh. Oke, lanjut. Next. Indonesia, Inggris, Denmark,
Sama sisir. Yang di tengah gambarnya itu Denmark. Tadi aku ngomong Denmark tadi. Salah ngomong aja. Ayo. Apa ya? Ayo, ada yang bisa? Ada yang jawab Indomaret. Indomaret. Ada yang jawab Indomaret, oi. Kenapa Indomaret? Masa penasaran juga nih kenapa Indomaret ya jawabannya ya. Ya ini ada yang jawab nih. Coba ditunjukin langsung Christine, Michelle P5. Itu benar bendera ya. Ini adalah Denmark, bendera Denmark. Rambut bendera gitu. Oke. Next. Oke. Nah, ini apa? Ayo. Ini terakhir ya kayaknya ya. Yang terakhir. Kata-kata apa ini? Ini terdiri dari berapa kata ya? Kalau yang pertama saya nggak tahu, tetapi yang kedua dan tiga saya tahu. Yang kedua itu 7. Ya, sudah pasti. Dan ketiga itu Belanda. Ronaldo, Belanda sama Laser. Laser. Terus yang nomor 1-nya apa, Sir? Boleh dijelasin ya? Ini adalah gambar Tugu Jogja. Tugu ya. Tugu Jogja. Tugu Jogja. Yogyakarta. Tugu di Jogja. Penjajah. 2 kata. 17. Tadi Lausa ada dengar ada yang ngomong 17 itu? Iya, saya. Ya coba dibuka. Oh, langsung ya 17. Sip, betul. Oke. Ternyata susah banget ya. Ini loh kepikiran aja nih gamesnya ya. Buat kita ini aja lah ya. Oke, nah kita bersyukur ya. Kita ntar lagi mau merayakan 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia. Kita sama-sama mau nyanyi lagu Indonesia Raya ya dengan sikap berdiri. Yuk kita sama-sama mau menyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Doakan bangsa kita ya. Kita tutup dulu kebaktian kita dan kita akan mendoakan bangsa kita. Mari kita nyanyikan Bapa terima kasih.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, Tuhan terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur karena kami sebentar lagi akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh dilahirkan di Indonesia, dibesarkan, dan kami yakin Tuhan, Engkau ingin kami untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Tuhan, Engkau ingin kami untuk memajukan bangsa ini, memberikan sumbangsi yang berarti untuk bangsa ini. Tuhan, meskipun kami kecil, biarlah kami dari saat ini boleh belajar untuk memberikan yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk keluarga, bahkan untuk bangsa ini. Kami boleh belajar dengan baik, sehingga kelak Tuhan, pada waktu kami dewasa, kami bisa kemudian membawa bangsa ini lebih baik lagi. Tuhan, kami berdoa di ulang tahun bangsa kami pada tahun ini, ada tema yang diambil untuk memperingati akan ulang tahun ini, yaitu Indonesia Tangguh. Kami rindu Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan juga yang tangguh, sehingga dengan anak-anak Tuhan yang tangguh, ini boleh membawa bangsa kami juga menjadi bangsa yang tangguh. Menghadapi pandemi ini, kami tahu, kami tangguh bukan karena kami bisa, tapi karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami, maka kami bisa melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami. Berkati Bapak Presiden kami. Tentunya Bapak Presiden untuk memikirkan banyak hal, terkhusus untuk menghadapi pandemi ini, Bapak Presiden juga butuh Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan, Engkau yang kiranya menolong Bapak Presiden, memberikan dia orang-orang yang tepat untuk ada di sisinya, menolong dia, memikirkan, mengambil keputusan-keputusan yang baik untuk kemajuan bangsa kami. Tuhan, kami berdoa, memohon berkatilah bangsa kami. Di perayaan hari ulang tahun di tahun ini, kami berdoa meskipun kami tidak bisa merayakan ulang tahun negara kami seperti biasa, tapi biarlah semangat kemerdekaan itu tetap kami punyai Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk kebaktian pada hari ini, Engkau sudah sertai dari awal. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami sepanjang 1 minggu ke depan yang akan kami jalani boleh menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.